begitu pulang ke Indonesia khawatirnya tiba-tiba dia menghadapi situasi semacam itu gitu. Nah, waktu itu analis sehatnya Ismail Fahmi yang saya baca, jangan pulang dulu, kamu bangun dulu jaringan di luar negeri. Tapi akhirnya dia pulang, ternyata yang dikhawatirkan Ismail Fahmi terjadi pada IBAM. Ini kan, ini ngeri loh, kita bisa jadi yang kita sebut kayak brain drain ya. Anak-anak pinter-pinter di Indonesia itu bisa nanti nggak berani pulang ke Indonesia dan akhirnya mereka ya kemudian padahal ingin mengabdi di Indonesia kan begitu sesungguhnya anak-anak ini kan gitu. Ya, sebenarnya IBAM hanya satu dari puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu Mhm. sosok gitu ya, Mhm. yang menghadapi dilema yang sama. Dan IBAM salah satu yang memutuskan untuk pulang, walaupun Ya, nasibnya kurang baik ya sampai detik ini. ya. Semoga akhirnya bernasib baik karena dia akan dibebaskan. Itu harapan kita semua. Tapi yang lebih parah lagi adalah ini sesuatu yang hanya mozaik kecil dari gambar besar, Mas. Ya. Hmm. Nah, puzzle-nya Jadi ini ya, masalah perca-perca saja ini ya, baru percaya. Iya, ini hanya mozaik kecil dari gambar yang sangat besar, yaitu masalah penegakan hukum di Indonesia. Saya ingin cerita ya, saya itu dulu investment bankers. Ketika Ya. masih awal bergabung, muda, idealis gitu ya, saya kaget. Hampir semua transaksi yang melibatkan asing di Indonesia itu pakai hukum Singapura dan arbitrase Singapura. 25 tahun yang lalu ya, saya kaget gitu. Kenapa gitu? Kok Indonesia seperti tidak dianggap? Nah, kondisi sekarang lebih parah lagi, Mas Erso. Karena tidak hanya orang asing, dua instansi Indonesia, dua perusahaan Indonesia berbisnis di Indonesia, pakai rupiah, pasarnya Indonesia, kontraknya pakai hukum Singapura. Tuh, oh gitu ya. Iya, Ya, lebih ya. parah lagi. Dan beberapa waktu yang lalu saya advice beberapa startup, anak-anak muda bikin startup, dan mereka startupnya di Singapura. Hmm. Orang-orang Indonesia bisnisnya di Indonesia. Hmm. Kenapa? Karena Badan tidak hukum. akan ada investor dari luar yang mau invest ke startup kalau berbadan hukum Indonesia. Artinya kita Oh. menghadapi masalah besar. Nah, saya bukan ahli hukum, tapi saya mencoba membedah. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia adalah negara yang terbalik, Mas. Bukan terbaik, terbalik. Saya melihat ya, hukum yang harusnya penegakannya itu rigid, play by the book, ini penegakannya penuh dengan kreativitas. Tidak ada kepastian. Tergantung siapa yang seperti musik jazz, siapa yang memainkan instrumen gitu. Ya, tapi kalau jazz kan Keputusannya bisa enak ya. macam-macam. Kalau jazz masih bisa dinikmati improvisationnya gitu. Tapi kalau Ini ini dinikmati oleh kelompok tertentu yang tertentu saja. diuntungkan. Nah, yang menarik lagi adalah ketika penegakan hukumnya itu kreatif, Ya. dunia usaha justru menjadi rigid Hmm. karena takut kreatif, takut dianggap melanggar hukum. Ini yang menurut saya dampak buruk